Pemirsa, seorang kepala desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ditahan atas dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dan 2 korporasi dalam kasus korupsi penyelenggaraan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuriski Ramadhani. Saya adalah seorang mahasiswi dari Institut Agama Islam dan Ulum Asahan. Jurusan saya adalah Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah semester 3. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, pembahasannya ada 4, yaitu lahirnya latar belakang delik korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, itu membahas kerugian keuangan negara. Yang ketiga, suap menyuap. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Jadi teman-teman, kita masuk pembahasan yang pertama, latar belakang lahirnya delik korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apa ya arti delik korupsi? Delik korupsi adalah suatu tindakan pidana yang berkaitan tentang penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maraknya praktik korupsi itu sejak awal masa kemerdekaan, yaitu tahun 1945. Praktik korupsi sudah menjadi masalah yang serius. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan perekonomian negara itu membuat praktik korupsi bertumbuh dengan subur. Contohnya, dampaknya yaitu pada tahun 1950-an, para pemerintah sudah merasakan dampak buruk dari korupsi terhadap pembangunan nasional. Masuk pembahasan yang kedua, kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara adalah kehilangan atau pengurangan uang, surat berharga, barang milik negara yang disebabkan melawan hukum, kelalaian, penyalahgunaan wewenang oleh para penjabat. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal 1, Angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian uang negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang nyata yang pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Contoh kasusnya yaitu kasus EKTP pada tahun 2011 sampai tahun 2017. Kerugian keuangan negara yaitu kurang lebih 2,3 triliun dari total proyek 5,9 triliun. Modusnya yaitu menaikkan harga anggaran dan pembagian berupa uang ke berbagai penjabat. Nah, teman-teman, masuk pembahasan yang ketiga, suap menyuap. Suap menyuap adalah suatu tindakan pidana berupa pemberian uang atau janji atau menerima sesuatu dari pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan penjabat. Dasar hukum suap menyuap. Tindakan pidana suap menyuap diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasalnya, Pasal 5 ayat 1 dan 2, pemberian atau penerimaan suap menyuap. Pasal 6, suap kepada hakim advokat. Pasal 11, 12, dan 13, penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan. Nah,
teman-teman masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu penggelapan dalam jabatan. Apa sih itu penggelapan dalam jabatan? Penggelapan dalam jabatan yaitu suatu tindakan pidana pegawai negeri seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan jabatan untuk keuntungan pribadinya. Dasar hukumnya yaitu pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau surat yang disimpan karena jabatannya dipidana penjara paling lama 15 tahun. Contoh kasusnya yaitu penggelapan dana desa. Seorang kepala desa menggelapkan dana desa untuk keuntungan pribadinya. Sekian video tugas yang dapat saya sampaikan dari materi bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.